And obviously, if we talk in a deep about this topic, we will have to. Kalau masalah timnas gue seperti apa? Gue tuh kan bilang mundur dari Liga 1 juga, tapi gue tetap kalau ada kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, main lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Dan sahabat-sahabat, kita jangan terpancing dengan amarah-amarah atau kekisruhan yang terjadi saat ini. Dan perlu saya garis bawahi bahwasanya konspirasi dari berbagai kalangan pembenci timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir itu sudah sangat nyata. Dengan jurus-jitunya yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir melalui proses naturalisasinya, satu persatu dari orang-orang cupu, orang-orang yang tidak jelas ini mulai berserakan di jagat maya. Dan salah satunya adalah ketika tampil di depan layar, ketika live secara langsung yang dilakukan oleh Bung Jebret atau Bung Valen sebagai CEO dari Jebret. Mungkin kita jangan sampai jangan sampai salah menilai bahwa pemboikotan terhadap Bung Jebret. Jadi kita jangan salah menilai hal itu ya sahabat-sahabat. Mungkin saya katakan, menurut hemat saya, Bung Jebret adalah salah satu orang yang terpandang di Indonesia sebagai pandit sepak bola. Maka jelas salah satu yang menjadi korbannya saat ini adalah mulai dari nama-nama yang besar ini seperti Bung Jebret, kemudian Bung Ropan, Bung Binder, Bung Coach Justin, dan siapa saja dari para pengamat yang memang betul-betul kecintanya kepada timnas Indonesia. Mereka oknum-oknum sudah berhasil membuat membuat Bung Jebret, Bung Valen menjadi korban dari bagaimana proses naturalisasi. Kita jangan sampai menilai salah itu ya, karena pemecah belah ini bisa saja menyerang nama-nama yang besar di sepak bola. Katakanlah Bung Jebret saat ini menjadi korban dari mereka. Jadi keep strong buat Bung Jebret, Bung Valen. Kita supporter dewasa, tentunya yang dikatakan oleh buzzer-buzzer katanya ya, timnas saat ini sudah dikatakan buzzer. Ini lucu sekali ya oleh Bapak Pilus kemarin ya. Bapak Pilus prestasinya nggak jelas kepada timnas Indonesia, menjadi perwakilan dengan Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama dulu statement Bung Pilus ini. Ada dua hal yang sebelum saya menyampaikan kata sambutan Presiden NOC of Indonesia. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya towel saja. Selamat malam. 너무 감사합니다. 그리고 이렇게 저한테 큰 상을 주고 항상 인도네시아 우리 국민들이나 축구 팬들이 저한테 많은 힘이 되고 또 우리 인도네시아 축구가 이런 힘을 얻어서 더 열심히 발전하고 있는 것 같습니다. 너무 감사하고요. 조금 전에 그 기아 얘기를 잠깐 했는데 너무 그런 부분에 있어서는 오해하지 마시고 우리 축구가 앞으로 더 성장하고 더 발전하고 나면 분명히 더 우리가 안정적으로 갔을 때 우리가 힘을 받고 하니까 오해 없도록 우리 응원을 많이 해줬으면 감사하겠습니다. Selamat pagi teman-teman semua, selamat hari Minggu. Menajamkan apa yang saya sampaikan terkait dengan klarifikasi speech yang viral dari Pak Ibni Hasan yang sudah dikonfirmasi oleh NOC juga. Itu adalah opini pribadi, karena yang speech yang resmi adalah speech yang disampaikan setelahnya yang dititipkan oleh Pak Okto. Dan kenapa kami mengundang ini? Karena kami mengundang
dari Presiden NOC berkaitan dengan acara malam apresiasi Santini Jebret Media Awards 2024 yang akan memberikan apresiasi kepada atlet NOC dan juga NPC yang berjuang di Olimpiade dan juga di Paralimpik. Karena ada berada di bawah naungan NOC kalau Olimpiade dan NPC kalau Paralimpik. Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis peraih medali perunggu di Olimpiade, dan juga ada Leandra Trioktila dan Hikmat Ramdhani, atlet para bulu tangkis di ganda campuran meraih medali emas, sama Muhammad Fadli Mahmudin, atlet balap sepeda, para cycling. Gregoria memang cancel terakhir karena mengalami sakit, tapi tentu undangan kepada NOC dan NPC sudah kami kirimkan, dan bersyukur ada yang mewakili NOC, NPC, apalagi Pak Dito juga hadir. Ini tentu kita tetap butuh support, selalu butuh support dari pemerintah dan instansi yang berkait. Namun memang yang menjadi viral adalah opini pribadi. Yang disayangkan saat itu beliau seharusnya mewakili NOC. Dan ini sudah disampaikan juga oleh NOC-nya sendiri. Sehingga kami juga merasa sebagai penyelenggara tercuri, kecolongan panggung besar yang disediakan untuk para atlet Olimpiade dan juga Paralimpik, serta 21 nominasi kategori terdiri dari atlet, pelatih, federasi, media olahraga, pegiat olahraga. Kami juga merasa kecolongan dan tercuri oleh panggungnya oleh Pak Hifni Hasan, bukan SNOC tapi pendapat pribadinya. Dan kalau ditanya POV saya waktu itu ya, ini acara live, saya tidak siap dengan ada kata-kata tentang naturalisasi, tentang buzzer, Bung Toel. Makanya juga kita tidak siap mengantisipasi itu, dan saya geleng-geleng kepala, saya kecewa, saya juga kesal, dan saya juga berpikir dampaknya ketika itu. Makanya saya langsung WhatsApp ke JJ, tolong sampaikan permintaan maaf kepada Coach Sintayong, ini di luar kuasa saya. Dan JJ menjawab, ya udah biasa kalau bicara seperti ini. Makanya kemudian juga Coach Sintayong menjawab di speech-nya itu kan. Dan respect untuk Coach Sintayong karena sulit ya mengundang beliau. Dan karena saya punya niat seperti itu, ngapain saya mengundang beliau? Mati-matian saya mengundang beliau. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Hifni Hasan bisa memberikan klarifikasi juga supaya tidak berdampak ini ke nama baik NOC, juga yang lain-lain, terutama Jebret Media juga ketiban nama tidak baiknya juga nih Pak Hifni. Jadi mohon klarifikasinya, terutama buzzer ya. Saya juga buzzer timnas. Coach Sintayong ya saya buzzernya juga. Coach Indra nanti bertanding tim U20 saya buzzernya juga. Coach Nova juga ya saya buzzernya juga. Saya buzzer timnas Indonesia. Oke. Terus yang jelas dengan statement pribadinya ini bukan ini ya. Perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat Garuda fan. Mari kita tetap berpikir lebih jauh. Statement yang sudah Bung Pilus barusan katakan bahwa Bung Pilus ini memang ingin memecah belah bagaimana ketangguhan timnas Indonesia di eranya Bapak Erick Thohir. Tentunya banyak pengamat dan juga pengamat politik atau oknum politik dan juga elit mafia ini ingin menjatuhkan satu persatu sepak bola Indonesia. Kalau dulu-dulunya timnas Indonesia itu harapannya dari supporter adalah bagaimana timnas Indonesia bisa menang lawan Thailand kan? Iya kan? Ini tidak bisa dipungkiri. Dan sekarang kita sudah menikmati bahwa timnas Indonesia sudah berada di level internasional di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan Coach Sintayong dan Bapak Erick Thohir terus bersemangat untuk menaikkan level dari persepak bola Indonesia. Dan keep strong, tetap semangat, dan juga jangan terkecoh dengan apa-apa yang sudah dikatakan oleh para anti naturalisasi ya. Sebenarnya Bung Valen ini adalah pro terhadap naturalisasi. Jadi saya tetap apresiasi kepada Bung Valen. Kita supporter jangan mau terkecoh dengan kontradiksi yang mengatakan bahwa secara tidak langsung adalah Bung Valen ini adalah menjadi korban. Jadi bisa saja selanjutnya adalah ada korban lagi, nama besar yang menjadi korban. Karena pembenci itu tidak akan tinggal diam ya. Sekali benci maka tetaplah benci. Dalam hatinya selalu tertanam yang namanya kebencian-kebencian. Jadi kita tetap waspada dengan hal ini ya. Sudah satu korban termakan oleh antek-antek cawe-cawe anti naturalisasi. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita tetap satu padu dan satu komando dengan Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, dan jangan sampai terpecah belahkan. Dan kemudian sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama bagaimana penjelasan dari Bapak Arya Sinulinga.
Pak. Heboh lagi nih, Pak. Naturalisasi nih, Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes nih, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang mana dia? Hei, orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia. Indonesia. Cara darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela merah putih. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka, Anda perdebatkan? Udahlah, ayo kita percaya, maju terus, kita majukan sepak bola Indonesia, dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, jadi kuping dan telinga, mata, dan juga dari antek-antek cawe-cawe yang selalu mengkritik timnas Indonesia dibuka lebar-lebar. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Bapak Ria Sinulinga barusan, bahwa orang-orang yang berdarah Indonesia, darahnya yang mengalir dalam tubuhnya itu adalah orang Indonesia, bukan orang asing. Naturalisasi itu hanya prosesnya. Jadi proses naturalisasi dalam FIFA itu adalah melalui proses-proses yang terjadi, dan itu sudah mendapatkan dukungan dari Presiden FIFA dan juga bagaimana statuta FIFA. Dan sahabat-sahabat Garuda, mungkin mereka masih tenggelam di menikmati dengan nostalgia di era kepikunannya di masa zaman kolot, zaman terdahulu ya, yang anti naturalisasi ini, atau mereka tidak punya peluang untuk meniti pemain. Berpikir sejenak. Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi seperti yang kedua yang sudah dikatakan oleh Bapak Arya adalah pemain lokal kita untuk di ajang level pertandingan yang semakin tinggi ini tidak ada yang bisa dibawa ke sana. Walaupun dan dengan target adalah 150 ini, 150 adalah semua pemain, baik pemain yang diturunkan, kemudian yang ada di bangku cadangan itu satu level, bukan malah miris ya. Miris mereka yang anti naturalisasi masih mempertanyakan kenasionalismenya dan juga dan juga bendera merah putihnya. Padahal pemain keturunan ini, pemain diaspora ini adalah dengan membanggakan dirinya sangat bangga dengan apa yang dibelanya, yaitu lambang Garuda merah putih. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung saja kepada video selanjutnya. And obviously, if we talk in a deep about this topic, we will have to spend here maybe 2 days talking about this, Yeah, because about the football here, about the violence that happens in football here, the culture, the mentality, the lack of conditions, the lack of professionalism in Indonesia, the lack of knowledge. But I really want to believe that Indonesian clubs will do better in the few years. They will improve all these kind of things. So the gap in Indonesian football and to compare with Europe, this kind of thing still big. And I know that people sometimes they don't like to hear the truth and they judge a lot, but I'm here to say my honest opinion. And if I say this, it's because I also want the football in Indonesia to be better for sure, starting in the players, in the management, in the supporters, in all the environment. I think the football in Indonesia can be more healthy. Yeah.
because we really need a healthy football. Oke, seperti yang dikatakan oleh pemain barusan, pemain Liga 1 yang mengatakan bahwa ini perkembangan sepak bola di era Bapak Erick Thohir sudah sangat nyata. Jadi perkembangan sepak bola Indonesia menuju kelas Eropa. Kita harus mengakui itu bahwa di bawah komando Bapak Erick Thohir sudah beberapa kerjasama mulai dari perwasitan dan juga beberapa dengan anak usia dini ya tentang Asprop ya, dan juga perkembangan dari pemain lokal kita. Semoga para pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 dan juga Liga 2, 3 dan 4 nantinya adalah punya yang niat betul-betul ingin membanggakan sepak bola tanah air dengan level-level yang lebih tinggi lagi, dan tidak bisa terkecoh dengan para elit mafia dan juga para elit-elit yang yang kepentingannya hanya kepentingan segelintir kepentingan saku saja. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah kita rasakan bersama, salah satu dari perkembangan sepak bola Indonesia adalah dalam persoalan perwasitan. Jadi kita melihat bahwasanya sosok Thorik Munir Al-Qadiri, seorang wasit yang memimpin pertandingan Liga Champions, itu dengan sangat jelas ini adalah bukti juga bahwa timnas Indonesia, sepak bola Indonesia sedang betul-betul bertransformasi. Dan kita tidak bisa memungkiri itu. Sebagai pecinta sepak bola, kita harus mengakui kehebatan-kehebatan yang dilakukan dan juga gerakan dari Bapak Erick Thohir dan juga segenap pelatih dari Coach Sintayong, Coach Indra Safri dan juga Coach Nova Arianto. Dan sahabat-sahabat Garuda, kemarin kita lihat sudah bagaimana Bapak Erick Thohir di Stadion Mandalika memberikan sebuah apresiasi, dan di sini juga ada bagaimana seorang yang sudah menjadi korban dari salah satu oknum, masih ada dikotomi dengan pemain diaspora dan juga pemain naturalisasi dengan akamsi. Harus berhati-hati. Jadi sebetulnya yang akamsi ini adalah bukan pemain sepak bola, tetapi para elit politik, elit mafia, elit yang tidak suka dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi dicatat ini adalah bukan orang yang cinta kepada timnas kepada sepak bola, tetapi para elit-elit yang tidak mendapatkan job di PSSI saat ini. Dan mari kita simak bersama seperti apa penjelasan beliau-beliau. Kalau masalah timnas gue seperti apa? Gue tuh kan bilang mundur dari Liga 1 juga, tapi gue tetap kalau ada ajakan untuk timnas kapanpun pasti gue siap gitu. Nah, jadi kalau emang yang merasa bahwa gue memberikan panggung lah, gue inilah, berarti memang belum mengenal gue. Itu aja sih intinya. Itu berarti buat yang masih misunderstanding gitu kan. Ya, dan sebenarnya kan panggung itu kan diberikan kepada NOC kan sebenarnya, bukan kepada perseorangan gitu kan. Panggung itu untuk para atlet Olimpiade dan para atlet Paralimpik, sama 21 nominasi yang ada. Tapi kehadiran Menpora, NOC dan NPC itu adalah bagian dari pemerintah dan instansi yang berhubungan dengan panggung yang mau kita berikan. Betul. Sehingga ketika mereka hadir, berarti kita disupport. Nah, ketua NOC Pak Okto, presidennya nggak bisa hadir, ditunjuklah yang kemarin, yang gue juga nggak kenal. Tapi kan ditunjuk, kan kita tidak punya kuasa untuk nanya lu mau ngomong apa, lu siapa, terus lu mau ngomong apa dan sebagainya kan. Gitu. All of a sudden dia bikin opening duluan dan punchline-nya ngebom kan. Sebelum dia bacain apa yang Pak Okto bacakan. Dan udah terbukti NOC pun merasa kecolongan. Karena NOC juga mengeluarkan statement bahwa itu opini pribadi yang tidak sepatutnya dikeluarkan dalam acara itu. Sehingga jelas bahwa ketika gue dianggap memberikan panggung, mengundang dia, ya enggak juga. Gue juga nggak tahu juga gitu. Jadi pas ada kata-kata itu juga gue, ngomong begini lagi nih orang, kan cuma ini live kan. Iya betul. Dan hebatnya lagi, dan nggak bisa diedit, nggak bisa diminta stop gitu. Tapi hebatnya Coach Sintayong dalam speech 45 detiknya, speech kemenangannya dapat, speech untuk menjawab itu dapat gitu. Jadi gue juga klarifikasi ke JJ kan, ini gue tidak ada sama sekali tahu nih bakal ada kayak begini gitu loh. JJ bilang
dimanapun coach stay pasti ada aja yang mau ngomong kayak begitu gitu. Ya udah gue pikir oke lah gitu. Tapi kan kemudian rame. Ya. Iya kaget juga. Beberapa pejabat PSSI telepon gue juga. Oh gitu. Iya telepon gue juga karena itu banyak yang mendengar tuh sepotong-sepotong. Iya gitu. benar. Bahkan gue bilang Pak Arya itu tuh janji mau datang. Oh iya. Karena dia baru landing dari Jepang kan federasi salah satunya PSSI dan menang kan. Tapi kemudian Bang Arya bilang dia panggil ke istana sehingga dia nggak bisa hadir terus nggak sempat mendelegasikan kayaknya. Akhirnya nggak hadir gitu. Kalau hadir mah kan bisa biar dia selesaikan aja di sini. Benar. Gitu kan. At least waktu dia naik Apalagi panggung ya, waktu Bang dia Arya menang kan? ya. Nggak, sebenarnya kalau Pak Dito kan dia memang Pak Dito datang segmen 4 dia bilang sama gua. Kalau dia datang di segmen awal, dia speech duluan terus si wakil NOC itu ngomong begitu, pasti kan akan di Counter. bisa ini karena kan termasuk approval itu harus datang dari Pak Menpora. Betul. Dan NOC pernah keluarin statement bahwa mereka mendukung setiap kebijakan organisasi untuk prestasi. Prestasi betul. Nah ini orang emang cuman curcol gitu. Iya. Di tempat kita. Nah, Yang kita udah berdarah-darah buat bikin acara seperti itu. Tapi lucu juga ya, dia Akhirnya disangkanya kita beri panggung, suruh boykot, suruh apa? Emang bener-bener dah gue bilang. Tapi lucu juga ya, dia mewakili bosnya, tapi dia curcol untuk sesuatu yang sebenarnya tidak disetujui oleh bosnya. Ya gue bilang. Tapi akhirnya katanya gue yang ngundang dia dan memberikan panggung. Lu bayangin nggak betapa gue bingung logika gue tuh kemana ya? Dan dari bapaknya juga semua juga diberi panggung pada saat itu kan. Ini logikanya gue masih nggak ngerti juga sih. dari bapaknya juga nggak ada klarifikasi kan? Nah itu yang gue minta di statement gue terakhir. Gue minta Pak Hifni tolong berikan klarifikasi juga supaya nama NOC tidak semakin jelek, termasuk jebret media juga karena jebret media harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mensupport acara itu, gitu loh. Dan kalau gue mah udah biasa lah. Iya benar. Serang begitu, tapi lu lihat gue tetap ada gitu. Iya. Ya kan, tapi kalau hubungannya dengan satu acara yang kemudian banyak yang terlibat kan, gue pun jadi harus bertanggung jawab kan itu kan. Benar. Jadi ya, tadi gue bilang gue meminta maaf itu bisa terjadi, tapi karena kecolongannya, bukan karena ada niat disengaja ataupun tidak mungkin lah saat dia ngomong gitu kita nggak tahu dia ngomong apa, terus kita ke panggung kita ambil gitu, nggak mungkin juga. Gitu. Dan gua baru tahu, terima kasih juga untuk netizen. Ternyata beliau juga katanya pernah memang ada di dunia bola ya. Pak Hifni tuh ya seingat gue pernah di PSSI deh. Gua emang seingat kayaknya pernah di PSSI seingat gue, tapi gue lupa dia apa gitu. Itu sih, jadi gue juga bingung juga maksudnya. Iya. Kenapa jadi gua yang dan jebret media yang dianggap kan? Ini gitu. Rasa-rasanya gua malah yang dari dulu paling bawel, nggak usah lagi ngomong-ngomong tentang naturalisasi. Jadi harusnya udah clear ya, nggak ada yang perlu di Ya nggak akan clear karena kan clear yang gini-gini mah. karena Ada kan aja namanya orang bisa punya point of view yang berbeda-beda gitu. Tapi gue yakin kalau, makanya tadi gue bilang netizen kan. Iya. Tapi gue yakin kalau jebret tim yang memang dari dulu tahu dan kenal gue dari zaman 2013 sampai dengan gue bikin jebret media TV ini, mereka pasti mengerti apa yang gue perjuangkan, apa yang gue cita-citakan, apa yang menjadi prinsip gue ketika membangun ini dan ngomongin tentang timnas itu aja. Gitu. Iya. Gue ditelepon petinggi-petinggi PSSI, ya gue jelaskan apa adanya aja gitu loh, bahwa apa yang terjadi itu ya seperti ini loh gitu. Tapi by the way kita diserang mulu ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting golnya timnasnya kan iya, timnasnya diserang mulu. Liverpool juga tadi malam jelek bener mainnya tapi menang. Iya, menang. 2-1. Golnya penalti lagi salah. Tapi kelihatan bakal dapet itu mah. Nggak, yang hoki mah Arsenal. Oh iya. Gol ketiganya tuh, iya itu umpan coba-coba. Kayak Havertz kan. Tiba-tiba jadi karambol masuk. Itu gue heran kok dijadiin. Bukan dong yang si ini. Trossard. Kok dia diakui sebagai Trossard ya? Itu bunuh diri ya kalau gue lihatnya. Iya sih, pemain Leicester kan. Dan jadinya Saka jadi asis gitu. Jadi Saka orang pertama yang 6 asis di 6 pertandingan pertama kan. Enggak, itu enggak asis dia itu. Nah sekarang ini yang mau gue ajak ke teman-teman ini yang gue bilang, apa ya? Gue yakin bahwa
kalian dan kita semua adalah volunteer mensupport STY. Yes. Ya jadi kalau ada orang yang bilang lu buzzer atau apa, kita iyakan aja. Iya. Karena sepertinya konotasi buzzer ini jadi bergeser. Iya, benar. Yang tadinya itu seorang yang memiliki kontraktual untuk mendukung seseorang atau partai atau apapun itu, sekarang bergeser bahwa yang namanya buzzer itu ibarat Justin tuh dombanya lah. Iya. Emang fansnya, gitu loh. Jadi kalau emang kita fansnya, udah diiyain aja. Tapi gue mengajak semua orang yang mensupport STY, support juga dong pelatih yang kategori lain, pelatih timnas. Termasuk ini yang Coach Indra ya. Karena ini bawanya nama timnas loh. Betul. Bawanya nama timnas loh. Ayo dong kita support semuanya. Ini ada apa? Ini ada saya mau MotoGP. Saya ngerti. Ada. Halo. Semangat. Luar biasa. Ya, meledak. Ini meledak, Pak. Ini tahun ketiga. Masih ada 7 tahun lagi MotoGP ya. Ayo Indonesia maju. There's light sound racing in MotoGP here in Indonesia, not the long to wait. That wasn't as bad as Marco Bezzecchi, who's behind him. I saw Bagnaia slightly rocking in his box as we got a 3-4. He is the master of Mandalika. Thank you Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Jebret, Bung Valen sebagai CEO dari Jebret Media yang menjadi korban, bahwa beliau itu tidak tahu, bahkan ini bukan dari sesuatu yang memang ingin menjatuhkan. Jadi disebut saja karena saat ini hingga detik ini, sejak video ini diupload, sejak video ini dibuat, masih belum ada klarifikasi si botak, si Pilus. Pilus ini tidak memberikan klarifikasi, meskipun oleh Bung Valen dimintai klarifikasi. Dan dari pihak NOC sudah memberikan klarifikasinya, sementara si Pilus ini belum memberikan klarifikasi. Dan sahabat-sahabat Garuda, tetap satu komando, mari kita rapatkan barisan, mari kita tetap berpegang erat. Timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Amin. Harapannya kenapa kalau dulu ya kita itu berharap bisa bermain di level-level ASEAN, Asia. Sekarang sudah di level internasional di World Cup, harapannya kok sudah ke sana semakin bergairah ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana statement kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.